Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranti Fadisa Ananda dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Menuju Generasi Unggul dengan Inovasi Pendidikan Nasional berbasis penguatan IKI, IKI, dan SKI, tentunya untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Latar belakang. Pendidikan berperan penting dalam mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ketiga aspek kecerdasan ini sebenarnya saling melengkapi dan sangat dibutuhkan untuk membentuk pribadi yang tangguh, berkarakter, dan mampu berkontribusi secara positif di masyarakat. Makalah ini membahas bagaimana inovasi pendidikan nasional dapat mendukung perkembangan IKI, IKI, dan SKI secara seimbang guna menciptakan generasi unggul yang sesuai dengan arah pembangunan bangsa. Masalah 1. Mengapa pengembangan IKI, IKI, dan SKI penting dalam sistem pendidikan nasional? 2. Bagaimana keterkaitan antara penguatan ketiga aspek kecerdasan tersebut dengan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003? 3. Inovasi pendidikan seperti apa yang dapat diterapkan untuk mendukung perkembangan IKI, IKI, dan SKI secara seimbang? 4. Apa saja tantangan dalam penerapan inovasi tersebut dan bagaimana solusi yang dapat ditawarkan? Tujuan makalah, menjelaskan pentingnya pengembangan IKI, IKI, dan SKI, mengidentifikasi bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang dapat diterapkan untuk mengembangkan ketiga aspek kecerdasan tersebut secara seimbang, mengkaji keterkaitan antara penguatan IKI, IKI, dan SKI dengan mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 4. Memberikan gambaran mengenai upaya strategis dalam menciptakan generasi unggul melalui pendekatan pendidikan yang holistik. 1. Pengertian kecerdasan intelektual IKI. Kecerdasan intelektual atau yang dikenal dengan istilah intelligence quotient adalah kemampuan seseorang dalam berpikir secara logis, menganalisis, memahami informasi, memecahkan masalah, serta belajar dari pengalaman. IKI mencerminkan kapasitas mental individu dalam menghadapi tantangan intelektual dan beradaptasi dengan lingkungan secara efektif dan rasional. 2. Pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau emotional quotient adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi diri sendiri serta memahami dan memengaruhi emosi orang lain secara positif. Yang ketiga, pengertian kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual atau spiritual quotient adalah kemampuan seseorang untuk memahami makna hidup yang lebih dalam, menjalani kehidupan dengan nilai-nilai luhur, serta memiliki kesadaran akan tujuan hidup yang lebih tinggi. SKI memungkinkan seseorang untuk bertindak secara bijaksana, berempati, dan bermakna baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun terhadap kehidupan secara keseluruhan. Yang keempat, teori pendidikan holistik. Pendidikan holistik adalah pendekatan pendidikan yang menekankan perkembangan menyeluruh dari individu tidak hanya dalam aspek kognitif atau intelektual, tetapi juga mencakup aspek emosional, spiritual, sosial, fisik, dan kreatif. Tujuan dari pendidikan holistik adalah membentuk manusia seutuhnya, yaitu pribadi yang sadar diri, memiliki empati, mampu berpikir kritis, dan memiliki kesadaran akan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan. Yang kelima, tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia secara resmi tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 3. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan merangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan nasional tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik atau intelektual semata, melainkan mencakup pengembangan menyeluruh dari aspek spiritual, moral, fisik, intelektual, keterampilan hidup, sosial, dan kebangsaan. Peran IKI dalam pembentukan karakter. Emotional quotient atau kecerdasan emosional memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang. Peran SKI dalam pembentukan nilai dan moral. Spiritual quotient atau kecerdasan spiritual memiliki peran penting dalam pembentukan nilai dan moral individu. 3. Kurikulum berbasis karakter dan nilai.
Kurikulum berbasis karakter dan nilai merupakan pendekatan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada pencapaian akademik, tetapi juga mengintegrasikan pengembangan nilai moral, etika, dan spiritual ke dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Pendekatan pembelajaran terpadu. Pendekatan pembelajaran terpadu adalah suatu metode dalam proses belajar mengajar yang menggabungkan berbagai mata pelajaran atau konsep dari berbagai disiplin ilmu ke dalam satu kesatuan pembelajaran yang utuh dan bermakna. 1. Peran guru dan sekolah dalam meningkatkan IQ. Untuk mendukung peningkatan IQ, guru dapat menyediakan materi pelajaran yang menantang dan mendorong daya pikir kritis serta logis, dan menerapkan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, eksperimen, pemecahan masalah, dan proyek. Selanjutnya, peran guru dan sekolah dalam meningkatkan IQ. Perannya yang terdapat adalah membangun hubungan yang hangat dan empatik dengan siswa, membentuk siswa mengenali, memahami, dan mengelola emosinya, serta menerapkan pembelajaran berbasis pengalaman dan nilai. 3. Peran guru dan sekolah dalam meningkatkan SQ. Pengembangan SQ berhubungan dengan nilai, makna hidup, dan hubungan dengan Tuhan maupun sesama guru. Guru dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika melalui pelajaran agama dan pembelajaran tematik, memberikan contoh perilaku spiritual dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, integrasi teknologi dalam penguatan kecerdasan. 1. Penguatan IQ melalui teknologi. Dengan cara memanfaatkan teknologi, meningkatkan kemampuan kognitif, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan logis, memberikan pembelajaran yang adaptif, dan mendorong kreativitas. Yang kedua, penguatan IQ melalui teknologi. Dengan cara mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif, mengenali dan mengelola emosi, memfasilitasi komunikasi yang empatik. Yang ketiga, penguatan SQ melalui teknologi. Dengan cara memberikan akses terhadap materi keagamaan dan nilai-nilai spiritual, meningkatkan kesadaran spiritual dan refleksi diri, menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan toleransi. 4. Tantangan dan solusi dalam implementasi inovasi pendidikan. 1. Kendala di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya, fokus berlebihan pada nilai akademik, kurikulum dan beban materi yang padat, kekurangan peran orang tua dan masyarakat. 2. Solusi strategis dan rekomendasi kebijakan. 1. Revitalisasi peran guru sebagai fasilitator pendidikan holistik. 2. Penyempurnaan kurikulum yang terintegrasi. 3. Penguatan sarana, prasarana, dan teknologi pendidikan. Kesimpulan dan saran. Pendidikan yang ideal harus mengembangkan kecerdasan intelektual IQ, emosional EQ, dan spiritual SQ secara seimbang. Ketiga aspek ini penting untuk membentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan bermoral. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kurikulum yang integratif, peningkatan kompetensi guru, serta peran aktif orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang holistik. Terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.